Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi dengan data panel. Regresi panel data atau data panel adalah regresi yang menggunakan panel data atau full data yang merupakan kombinasi dari data time series dan data cross section. Data time series yaitu data runut waktu, runut waktu dari awal sampai akhir, dan ada data cross section, data silang waktu. Panel data dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama panel data seimbang dan yang kedua panel data tidak seimbang. Panel data seimbang ini artinya jika setiap unit cross section ini memiliki jumlah observasi time series yang sama Jadi jumlah observasi time seriesnya sama yang disebut dengan data seimbang. Contoh gini. Misalnya ada 5 unit cross section masing-masing memiliki observasi time series sebanyak 10 tahun, kan sama. Sedangkan untuk panel data tidak seimbang itu kebalikan dari yang seimbang Jadi perbedaannya jadi jumlah observasi time seriesnya berbeda jumlah time series observasinya berbeda. Contoh, misal ada 5 unit cross section, masing-masing individu memiliki observasi time series yang berbeda. Ada yang memiliki observasi misal 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, atau bahkan 10 tahun. Jadi yang membedakan di waktu time seriesnya Contoh kasus ada seorang peneliti meneliti pengaruh variabel distribusi sel X1 ini variabel bebas, dan promosi X2 ini juga merupakan variabel bebas terhadap penjualan misalnya ini variabel tergantung pada perusahaan rokok JRM, BTL, dan SKN selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun dari 1991 sampai 2000. Alternatif pertama, peneliti dapat melakukan regresi linear sederhana itu sebanyak 10 tahun. 10 kali sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali Untuk tiap data silang waktu satu kali dengan data cross section 3 perusahaan dalam 1 tahun. Atau alternatif kedua melakukan regresi linear sederhana sebanyak 3 kali Terangnya 1 kali untuk satu perusahaan dengan data time series selama 10 tahun. Alternatif ketiga menggunakan regresi dengan data gabungan antara data cross sectional JRM, BTL, SKN dengan data time series yaitu tahun 1991 sampai 2000 atau regresi menggunakan panel data full regression. Ini cara yang pertama, yaitu menggunakan regresi data panel. Regresi data panel menggunakan asumsi intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu. Jadi intercept di sini kata lainnya itu konstanta Oke. Kita akan praktek Nah, kita akan praktekkan ini. Yang pertama, buka datanya di sini misalnya ini udah ada datanya. Jadi 1 sampai 9, 1 sampai 10 ini 1 sampai 10 berarti ada 30 masing perusahaan 10 Oke. Ini ada penjualan, ada distribusi, ada promosi di sini juga DTL, DSKN. Nanti penggunaannya nanti berbeda. Oke. Nah, ini yang pertama. Untuk asumsi yang pertama, intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu yang dimasukkan berarti kita masuk ke analyze regresi terus linear seperti biasa.
penjualan masuk ke dependen, lalu distribusi dan promosi ya itu masuk ke independen. Klik statistik, conteng ini Collinearity Diagnostic dan Durbin-Wasson. Continue, lalu oke. Nah ini udah keluar ya hasilnya, outputnya ini ada tabel model summary, terus ANOVA, ada koefisien. Nah di sini. Nah kita buka lagi PowerPoint-nya. Nah saya copy paste ke sini ya hasilnya. Nah kita analisis per tabel. Ya, tabel yang pertama yaitu tabel model summary, nilai R square atau R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,775 atau 77,5% ya. Ini dilihat dari sini ya, 0,775. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah baik ya. Namun pada output ini terlihat masalah autokorelasi yang ditunjukkan dengan nilai Durbin-Wasson yang rendah ya, jauh dari angka 2 yaitu sebesar 0,919. Oke. Lihat ke tabel ANOVA ya, nilai F hitung 46,377 di sini 46,377. Kita bandingkan dengan F tabel yaitu sebesar 3,354 sehingga F hitung berarti lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan 0,00 dan artinya kurang dari 0,05 ya. Ini signifikannya di sini. Ini ya. Oke. Model berarti dinyatakan cocok atau fit atau persamaan regresi yang terbentuk mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Berikutnya kita masuk ke tabel koefisien ya. Variabel distribusi memiliki nilai terhitung 3,774 ya, itu lebih besar dari tabel yang sebesar 1,703 ya. Nilai signifikannya kurang dari 0,05 sehingga variabel distribusi memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Kita lihat di sini. Ini yang 3,77. Nah, kalau yang promosi di sini 2,393. Nah, nilai signifikannya ini 0,001. Ini signifikannya 0,024 ya. Artinya berarti mempunyai pengaruh ya. Karena T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikan kurang dari 0,05. Nah, kesimpulannya dengan munculnya masalah autokorelasi yang menunjukkan adanya kesalahan dalam spesifikasi model yang mengasumsikan bahwa intercept 3 perusahaan JRM, BTL, dan SKM sama ya, serta slope distribusi dan slope promosi sama, ada kurang baik ya. Oleh karena itu harus dicari model dengan menggunakan asumsi yang selanjutnya. Oke, untuk asumsi yang kedua yaitu menggunakan ya slope konstan tetapi intercept bervariasi ya untuk setiap individu ya. Jadi kita juga seperti tadi ya, kita praktek masuk ke regresi, analisis regresi seperti biasa. Nah, linier. Nah, kita riset dulu penjualan masuk ke independen. Nah, yang kalau bagian tahap kedua ini yang dimasukkan yaitu ya itu variabel dummy ya. Tambahkan variabel dummy dengan nama DBTL dan DSKN ya. Ya, serta yang tadi distribusi promosinya pun tetap dimasukkan ya. Oke. Berarti yang ini DBTL dulu ya. Ya bebas aja sih. DSN dulu atau DBTL dulu tidak masalah ya. Misal di sini DBTL masuk ke independen, distribusi atau promosi masuk ke independen. Nah, kita klik statistik sama seperti tadi. Klik conteng Collinearity Diagnostic dan Durbin-Wasson. Continue, lalu oke. Mudah ya. Ini untuk
menggunakan ininya mudah, SPSS-nya. Nah, di sini hasilnya, outputnya ini ada model summary ya. Model summary ya, kita lihat ini ada 0 R square-nya 0,79 atau 79%. Lebih tinggi dari yang tadi ya. Lebih tinggi dari yang tadi. Terus kita lihat F ya, F-nya juga lebih besar dari F tabel ya di sini. Nah, ini dirangkum. Nah, di sini. Nah, di sini tadi di sini juga masih ada masalah autokorelasi ya, karena masih rendah ya dari angka 2 yaitu 0,978, namun lebih baik dari persamaan review pertama ya, lebih besar. Tabel ANOVA F hitungnya itu 24,37, lebih besar dari F tabel ya 2,759 ya. Tidak signifikan, dikurang dari 0,05 ya, ini berarti dinyatakan cocok ya, model ini. Tabel koefisien kita lihat di sini variabel distribusi memiliki nilai T sama interpretasi seperti tadi ya. Jadi T hitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, berarti distribusi memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Terus yang promosi memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel juga, dan signifikan juga kurang dari 0,5, sehingga variabel promosi juga memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Nah, yang keempat ada nilai intercept untuk perusahaan JRM. Kita lihatnya yang ini ya, di sini negatif 49,971 ya, kita yang ini lihatnya nih ya, konstan ya, negatif 49,971 ya. Ketika kita hanya DBTL, berarti kalau DBTL intercept BTL atau konstanta perusahaan BTBL itu sebesar negatif 50,022, itu diperoleh dari negatif 49,971 dikurangi 0,051 ya, 0,051 yang di sini ya. Berikutnya kalau ditanya yang DSKN ya, berarti negatif 49,97 ditambah 53,250. Hasilnya berarti nilai intercept dari SKN itu 3,279 ya. Nilai intercept untuk ketiga perusahaan tidak ada yang signifikan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Kita lihat sini nilai signifikannya. Nah, ini 0,272, 0,997, 0,170. Jadi semuanya lebih besar dari 0,05 hingga tidak signifikan. Nah, dengan melihat ini ya, nilai signifikan intercept ternyata secara individu ketiga perusahaan tidak ada yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap penjualan. Kemungkinan yang menentukan adalah variabel waktu ya, bukan karakteristik individu. Namun jika dibandingkan dengan model pertama, model ini lebih baik karena nilai koefisien determinasi dan nilai Darwin-Watsonnya lebih besar. Berikutnya kita ke regresi data panel dengan asumsi slope konstan, tetapi intercept bervariasi ya. Nah, yang dimasukkan ini dummy 91 sampai 99 dan distribusi ya, promosi. Untuk penggunaan ya praktek ya sama saja ya. Untuk prakteknya sama seperti tadi yang pertama sebenarnya ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada dummy JRM 91, di dummy 91 1. Berarti kalau selain ini berarti 0 gitu ya. Cara membuat itunya tabel. Nah, di sini. Ya. Itu untuk pembuatan ininya ya. Jadi ini artinya ketika misal itu ada dummy 91, dummy 92 sampai dummy 99. Nah, artinya di sini tambahkan dummy dengan rumus nama dummy 91 ya, jika di tahun 91 dalam setiap objek
benar nilai 1, sedangkan jika data lain 1 dalam setiap objek perusahaan lainnya diberi 0, seperti itu ya. Ya untuk itu ya, untuk caranya sama aja ya, tinggal dimasukkan seperti itu ya. Ya kita praktekkan ya, jadi masuk ke analyze seperti tadi, ke regresi, terus linear ya. Yang ini kita reset, penjualan masuk ke dependen. Nah ini yang masuk berarti sekarang DAM 91 sampai 99 ke independen, terus juga masukkan distribusi dan promosi. Klik statistik, biasa culinary diagnosis diconteng, ini juga dari Binwaston diconteng, continue, lalu oke. Nah sebenarnya ini outputnya udah kelihatan ini ya. Kita masuk ke PPT. Nah ini kita masuk ke PPT ya. Nah yang tadi hasilnya masuk ke sini. Nah analisisnya seperti ini ya, nilai R-square-nya 81% ya. Terus Darwin Watson masih di jauh dari angka 2, yaitu 0,988 ya, lebih baik dari persamaan pertama dan kedua. F hitung juga lebih besar dari F tabel ya, signifikan kurang dari 0,5, jadi model ini dinyatakan oke. Terus tabel koefisien untuk variabel distribusi memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga variabel distribusi memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Untuk variabel promosi nilai T hitung kurang dari T tabel ya, dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ya, sehingga variabel promosi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Dengan melihat nilai signifikasi pada variabel dummy ya, waktu setiap individu, ternyata waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan akibat adanya perubahan waktu. Namun persamaan ini memiliki nilai R-square dan Darwin-Watson yang lebih baik dari persamaan sebelumnya ya. Kita juga akan satu kali lagi asumsi yang satu lagi, yaitu dengan regresi data panel dengan asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu ya, hubungan. Nanti yang dimasukkan ini, yang dimasukkan ke variabel independen, DBTL dan DSKN juga dimasukkan ya, digabung. Kalau tadi ada masing-masing individu, setiap individu, dan setiap waktu, ini gabungan individu dan waktu. Nah untuk prakteknya ya sama saja ya, tinggal ada penambahan di bagian ini ya, di yang tadi DSKN BTL juga dimasukkan ini ya, reset, terus ini kita masukkan ya ke sini, terus distribusi promosi juga dimasukkan, penjualan masuk ke dependen, statistik, conteng, ini juga conteng, continue, oke. Nah ini ya, seperti ini hasilnya. Kita ke PPT kan, kita perbesar ya. Nah ini hasilnya seperti ini. R-square-nya lebih tinggi dari yang tadi ya, 82,5%, lebih baik berarti dari yang tadi. Darwin-Watson juga lebih baik dari persamaan regresi 3, 0,997. Nilai F hitung juga lebih besar dari tabel, nilai signifikannya kurang dari 0,05, jadi model ini dinyatakan cocok. Nah di tabel koefisien, variabel distribusi memiliki nilai T hitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05 ya, maka variabel distribusi memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Untuk promosi di sini T hitung kurang dari T tabel dan signifikan juga lebih besar dari 0,5, sehingga variabel promosi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Variabel dummy, baik dummy individu maupun dummy waktu, tidak ada yang memiliki T hitung lebih besar dari 1,746, sehingga dummy individu dan dummy
waktu dan punya pengaruh yang signifikan. Ya, terhitungnya di sini ya, dan variabel dummy waktu ini. Nah, terhitungnya di sini kurang dari 1,746 ya, dan nilai signifikan pun di sini besar-besar ya, lebih besar dari 0,05 semua, dari DPTL sampai DAM 99 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dengan melihat nilai signifikasi pada variabel dummy waktu maupun dummy individu, ternyata waktu dan individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan penjualan akibat adanya perbedaan karakteristik individu maupun perubahan waktu. Namun dari persamaan ini dapat dilihat ya, nilai SQR-nya meningkat ya, jadi sebesar 0,15 dan tabir waktunya lebih baik dari persamaan sebelumnya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.